Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum apa? La'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wala nisa'un nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap maju siapa? Kamil apa siapa sampingnya? Enggak mau. Sebenarnya Kamil ya? Siapa ini merah? Tadi bisa nggak? Bisa baca nggak? Akmal nggak mau. Ibu-ibu ada yang mau baca? Ini mumpung ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek banget. Cuma saya nggak pegang kitabnya. Ada lebihan nggak tadi? Ya. Jadi biar tahu kitab aslinya kayak apa. Ada yang mau baca ibu-ibu? Maju ke depan. Ya memang kalau ngaji itu harus dari nol ya, kayak ini, kayak syukron, kayak ini pom bensin. Jadi harus kalau mau ngaji itu harus dari nol. Jadi kita kosongkan ya. Halaman berapa Ustaz tadi ya? Oh ya 80. Baik. Nah ini kebetulan ini sedikit sekali hari ini. Mudah-mudahan selesai dalam 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Betul itu ya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Nah ini kita udah begini belum? Jangan belum ya. Kalau di Indonesia itu hubungan paling dekat itu apa? Saudara ya. Kalau di kita saudara ya. Apalagi di kampung-kampung itu. Nah, di daerah ya, kalau mau pemilihan kades itu dicek ini saudaranya siapa aja. Nah, itu saudara ini. Karena saudara itu pasti milih saudaranya. Kalau di desa begitu, setahu saya begitu. Ini bukan penduduk asli, pasti milihnya dikit gitu ya. Nah, kalau dalam Quran saudara itu justru yang paling kuat sesama orang yang beriman, iya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau ada di antara kita
sesama beriman, yang satu lagi saudara kita, saudara kandung tapi beda iman, mana yang lebih kuat? Nah, harusnya beriman ya, saudara seiman gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu kemarin belajar ilmu waris, kalau antara orang tua dan anak itu beda iman, tidak dapat waris gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ibu bapak anak, ibunya muslim, anaknya tidak mukmin, itu nggak dapat waris. Itu menandakan bahwa hubungan keimanan itu lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada hubungan yang lain. Nah, jadi unik ya, kalau kemarin belajar waris saya lihat sampai siang tuh ya. Itu dibahas nggak? Misalnya per orang, satu orang Ustadz Endar, kalau yang meninggal Ustadz Endar siapa aja yang dapat? Dibahas begitu. Nah itu ada sampai gitu. Kalau yang meninggal istri siapa aja yang dapat? Gitu kan? Nah, jadi jelas dapatnya berapa. Nanti tinggal dikalikan jumlah hartanya. Kalau hartanya 1 triliun ya tinggal dapat berapa gitu. Kalau anaknya perempuan 1 beda sama anak perempuan 1 laki-laki 2. Itu. Kan taunya selama ini itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian ya gitu ya. Meskipun di Indonesia itu, kalau saya nonton Indosiar nggak begitu. Jadi waris itu tergantung wasiat yang ditulis oleh notaris, betul ya. Nah, ini anaknya nakal nih, nggak dapat. Nah, anaknya baik dapat. Nah, gitu ya. Sinetron, bukan sinetron, FTV. Saya kira kok begitu ya. Indosiar. Baik Bapak Ibu semua, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang-orang beriman itu saudara. Meskipun ada saudara yang lain, ada ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, saudara satu negara. Ada ukhuwah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, saudara sesama orang Islam. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ikhwaran annu wa ansahu lakum, dan saya memberi nasihat kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan saya Nuh memberi nasihat kepada kalian. Kebetulan ini kan babnya tentang nasihat, memberikan nasihat kepada kalian. Ayat yang selanjutnya, wa ana lakum nasihun amin, dan saya untuk kalian adalah seorang yang memberi nasihat yang terpercaya, al-amin, yang terpercaya. Nah, ini ayatnya pendek-pendek ya, tapi memang meskipun pendek luar biasa ya. Wa ana lakum nasihun alim, maksudnya apa? Bahwa setiap muslim itu katanya harus menjadi penasehat bagi orang lain, bagi saudaranya gitu ya. Jadi kalau saudaranya ada masalah, dia harus memberi nasihat gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya apa itu nasihat? Apa itu nasihat Bapak Ibu? Apa itu nasihat? Nasihat kalau menurut ini kitab ini ya, mana tadi saya udah baca. Nasihat itu sebetulnya adalah pertama mencintai orang yang dinasihati. Jadi kita memberi nasihat itu karena kita mencintainya ya, bukan karena ingin menjatuhkannya, bukan karena ingin menyakitinya. Jadi pertama itu
Yang dimaksud dengan nasihat itu adalah pertama kita mencintai orang tersebut, ya, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang sulit. Jadi seorang mukmin itu yang benar itu adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Siapa yang udah bisa begitu? Jawabannya siapa? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia diangkat di padang mahsyar, yang pertama diucapkan Rasulullah apa? Ummati, ya kan? Ummati, mana umat saya? Enggak nanya mana alfad saya. Nah, enggak. Orang enggak ada. Nabi enggak punya alfad. Nabi enggak nanya mana onta saya. Onta itu mungkin alfad. Mana anak saya? Enggak begitu. Kalau kita apa, Ustaz? Yang pertama ditanya mana anak saya? Sama dengan Nabi Yakub dalam Al-Quran kan? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Gitu ya. Ketika Nabi Yakub akan mati. Katanya mati itu bahasa halus ya. Mati itu halus karena dalam Quran kan, maut, mati. Ketika Nabi Yakub akan mati, Nabi Yakub berkata, "Idqali banihi ya baniya ma ta'buduna min ba'di." Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Kata. Kalau orang tua kita apa yang disampaikan? Nah, tolong bagi-bagi ya, gitu. Gitu ya. Itu nasihat. Jadi nasihat itu pertama cinta, yang kedua menjelaskan, mengarahkan, dan seterusnya ya. Nah, apa saja yang terkait dengan nasihat itu? Nasihat itu isinya apa aja sih? Gitu ya. Nasihat itu tentang apa saja, gitu ya. Maka ada hadisnya. Yang pertama, ini hadisnya cuma 2 Ustaz. Iya, cuma 2 udah. Yang pertama adalah hadis an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Artinya apa? Agama itu adalah sebuah nasihat. Nah, jadi agama itu adalah nasihat, apalagi konteksnya di Indonesia. Jadi agama itu enggak ada paksaan ya. Apalagi ada ayatnya juga, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, fa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Enggak ada paksaan. Beda dengan di Arab. Kalau di Arab karena hukumnya Islam. Nah, waktu saya umroh, pamer dikit. Nah, waktu umroh saya ke toko, bukan toko kok, kayak tempat orang jualan banyak. Tiba-tiba lampu mati semua, dimatiin. Orang pada lari. Waduh, saya habis di sini. Lampu dimatiin, pintu ditutup. Jadi gedungnya kayak apa? Gedung Bude gitu ya. Lampu dimatiin, orang-orang pada lari. Saya mau pada kemana ini? Saya ikut lari. Ternyata mereka nyari ada satu pintu kecil di belakang untuk keluar. Ternyata itu mau mendekati waktu sholat di Madinah ya. Di Madinah itu. Di Mekah juga sama, tapi nggak seketat di Madinah. Itu ya. Nanti umroh lah. Insya Allah semuanya umroh ya. Umroh kan 10% harga rumah PGP ya. Iya kan? Iya kan? Beli rumah aja bisa, beli mobil bisa, masa umroh enggak? Insya Allah kan. Insya Allah, gitu ya. Kalau di sana itu karena hukumnya Islam, ketika sholat, wah,
Kalau nggak sholat ya ditutup gitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak sholat ngeram di rumah gitu. Kalau di sini kan terserah kan, nasihat kan, hanya sekedar nasihat aja. Kalau mau silakan, kalau nggak silakan. Kecuali sesuatu yang udah jadi undang-undang gitu. Kalau udah jadi undang-undang nggak bisa Anda terikat dengan aturan. Apalagi kalau itu ditegakkan, ya. Nggak boleh kalau udah jadi undang-undang. Misalnya zakat, seorang yang tidak punya izin menarik zakat itu nggak boleh. Itu ada hukumannya gede itu, 500 juta apa berapa. Walaupun saya jujur Pak, dikasihkan kepada yang berhak. Iya, tapi kan ada undang-undang. Apalagi menyelewengkan, lain lagi itu. Ada KPK itu ya, kalau menyelewengkan udah masuk ke ranah lain lagi ya. Baik Bapak Ibu, nasihat. Yang pertama ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah sebuah nasihat. Cuma saya bertanya-tanya, kenapa pakai an-nasihat, tidak nasihat? Kenapa itu? Agama itu ad-dinu nasihat. Kenapa tidak begitu? Tapi bilangnya ad-dinu an-nasihat. Betul-betul menegaskan. Jadi kalau ayat atau hadis itu salah satu huruf aja itu bisa bahaya ya. Seperti saya pernah baca itu ayat tuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah, coba yang benar wadinil haq atau wadinil haq. Nah, ya kan seringkali enggak kan. Ternyata itu enggak pakai al. Wadinil haq, bukan ad-din al-haq, beda. Makanya ada ayat innamal hayatud dunya lahwun wa na'im. Sesungguhnya hidup, diterjemah gimana? Hidup di dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Padahal salah baca ayat tuh. Innamal hayat al-hayat ad-dunya, bukan hayatud dunya. Ada al kan? Hidup yang mendunia. Hidup yang orientasinya hanya dunia. Nah, gitu loh. Yang permainan itu begitu. Hidup yang orientasinya hanya dunia, bukan hidup di dunia. Kalau hidup di dunia lahun walaupun saya nggak mau. Enak aja gue bisa nggak main-main aja gitu, nggak mau. Hidup yang mendunia. Ini memang nggak banyak yang bahas ini ya. Ini yang pernah bahas dulu Profesor Suwito namanya. Karena saya ngerti Arab jadi saya paham. Oh, iya. Jadi jangan asal percaya aja. Hidup di dunia itu permainan, ya, mau-maunya. Kan ada sholatnya, masa permainan. Hidup yang mendunia. Mendunia itu apa? Hidup yang orientasinya hanya dunia. Gitu. Apakah boleh ketika kita beribadah orientasinya ada dunia? Boleh. Misalnya Bapak Ibu sholat duha ingin kaya apa? Ingin kaya, boleh. Cuma memang itu level imannya agak rendah. Kalau udah tinggi kan ya nggak berharap apa-apa gitu. Karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngadain acara ini biar ini ya, boleh. Cuma itu rendah ya. Baik Bapak Ibu, ad-dinu an-nasihah liman. Untuk apa? Untuk siapa katanya kan di sini kan? Nah, yang pertama adalah lillah. Pertama nasihat untuk Allah. Maksudnya apa sih ya? Kok nasihat untuk Allah? Maksudnya adalah di dalam agama itu ada nasihat-nasihat berkaitan dengan Allah. Gitu ya. Jadi agama Islam itu menasihati pertama terkait dengan Allah. Apa maksudnya? Yang pertama adalah ini dalam kitab Ibnu Utsaimin ya. Yang pertama adalah bahwa manusia itu harus selalu ingat kepada Allah. Nasihat pertama berkaitan dengan Allah itu ingat kepada Allah.
dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Itu. Jadi kalau kita memberi nasihat terkait Allah, itu maksudnya kita ingat Allah nggak sih? Gitu. Yang kedua, antakuna ghiratuhu lillah. Dia senantiasa cemburu katanya ya, maksudnya apa? Cemburu kepada Allah. Seperti Allah cemburu. Jadi kalau kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan, Allah itu cemburu. Lah kok ini enggak taat ke saya gitu ya, kata Allah. Yang ketiga, ayyadubba an dinillah, senantiasa melaksanakan syariat-syariat Allah. Nah, ini diantara nasihat berkaitan dengan Allah ya. Ayyakuna batan dinillah fi ibadillah. Itu yang pertama. Jadi Islam itu adalah nasihat berkaitan dengan Allah. Yang kedua, nasihat berkaitan dengan kitab Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya kita itu adalah membenarkan kitab Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjaga kitab Allah, menjaga Quran. Itu bagian dari nasihat berkaitan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah menyampaikan makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, itu terkait dengan nasihat kepada kitab Allah. Yang ketiga, nasihat kepada apa? Kepada Rasulullah. Berarti apa nasihat kepada Rasulullah itu? Tasdiqu khabarihi. Apa itu? Membenarkan berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada berita yang aneh, berita apa? Dari Rasul itu berita aneh tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Nah, itu kan berita aneh tuh. Kita benarkan. Nah, itu bagian dari nasihat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kepada Rasulullah, terus kepada siapa lagi? Kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam. Di dalam syarahnya itu ada dua pemimpin umat Islam itu. Satu adalah al-ulama. Ulama itu apa? Orang-orang yang berilmu, ulama. Yang kedua pemimpin. Yang dimaksud a'immatul muslimin itu dua. Nasihat kepada a'immatul muslimin maksudnya apa? Adalah mengikuti apa yang diarahkannya kalau sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah. Wa amatihim, dan yang terakhir adalah kepada seluruhnya, seluruh umat manusia gitu ya. Mana ini? Jam'u iman wal murad bil imam di a'immat muslim fid din wal ilmu wa ayya rasulullah ala talqima indahum minal ilmi fa innahum al wasf bil rasul bil ummati fa inna ala talqi ilmi minhum bi kulli wasilat wa qad kasar tawasul fi waqtina lillah. Jadi yang terakhir adalah kita memberi nasihat berkaitan dengan seluruh umat ya, seluruh manusia ya. Saya baca dulu. Nah, ini panjang sekali. Kalau dibaca bisa 2 hari. Nah, menjelaskan a'immatul muslimin itu li ammatul muslimin wa qaddama al-a'immah 'ala al-'ammah li anna al-a'immah idza salahu salahat al-'ammah. Kenapa pemimpin dulu? Karena pemimpin itu gini katanya, kalau pemimpinnya baik maka yang lain itu baik. Betul nggak itu? Wa idza salahal umara saluhat al-'ammah. Jika
para pemimpinnya baik, maka yang lain baik. Wa idza salahul ulama saluhatil amah. Ketika ulama-ulamanya baik, maka yang lain baik. Itulah. Fa kullu man lahum ra'atun walau fi madrasatin fa innahu yu'tabaru min a'immatil muslim. Nah, yang terakhir adalah nasihat kepada seluruh umat muslim itu maksudnya apa? An tuhibbalahum ma tajibu li nafsik, ma tuhibbu li nafsik. Pertama, mencintai seperti mencintai dirimu. Yang kedua, wa an tursyidahum ilal khair, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Wa an tahdiyahum ilal haq idza dhallu anhu, meluruskan mereka kepada kebenaran ketika mereka tersesat. Wa an tadhkurahum bihi idza nasuhu, kamu mengingatkan mereka ketika mereka lupa. Wa an taj'alahum laka bimanzilatil ukhuwah, dan menjadikan mereka itu seperti saudara. Apa itu saudara? Saudara itu kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Saudara itu ketika seorang seperti bangunan. Nah, gitu ya. Ketika satu sakit, maka dia merasa sakit. Nah, kalau ketika orang lain sakit dia senang, berarti tidak saudara itu ya. Nah, bukan saudara ya. Saya kira satu hadis saja ya. Nah, cukup satu hadis. Ada lagi satu pendek ini ya. Masih ada waktu. Oke, satu lagi. Yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, muttafaq alaih. Tidak beriman seseorang ya. Ada yang kelewat? Oh, ada yang kelewat ya. Satu ya. An Jarir ya. An Jarir Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Bay'atu, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat, membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap muslim, muttafaq alaih. Ini hadis bahwa seorang itu tidak ini hadis ketiga ya. Tapi ini hadis kedua penjelasannya nggak ada malah. Kalau di kitab ini ya, kita cari kitab Bahjatun Nadhirin ya. Di kitab Bahjatun Nadhirin kita cek dulu ya. Apa maksudnya adalah, yang pertama adalah bahwa syaratul iman al-kamil ayyarghabal muslim fi an yahsula lil muslimin ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wa ta'at. Syarat iman sempurna itu adalah ketika seorang muslim menginginkan kebaikan-kebaikan pada dirinya seperti kebaikan orang lain seperti yang ada pada dirinya gitu. Nah, jadi kalau iman sempurna itu kalau udah begitu ya. Misalnya kita ingin apa nih? Kita ingin apa? Ingin kaya. Nah, kita mengharapkan orang lain kaya seperti kita. Nah, itu baru keren ya. Kita ingin kaya, ingin apa lagi? Kita ingin panjang umur. Nah, kita mengharapkan orang lain panjang umur seperti mengharapkan panjang umurnya kita. Nah, itu keren. Tapi itu sulit ya. Biasanya agak sulit ya. Bukan agak sulit, memang sulit gitu ya. Yang umum itu kan, umumnya manusia memang begitu kan. Kalau mengharapkan orang lain lebih rendah dari kita, nah itu umumnya manusia. Nah, manusia itu begitu karakternya kan. Maka di ayat tentang Nabi Adam itu kan malaikat itu protes.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun. Kata malaikat, waduh ini kok Allah mau bikin manusia, kira-kira begitu. Manusia itu kan nanti orangnya begitu, may yufsidu fiha, orangnya kan senang ngerusak, wa yasfikun dima, senang bunuh-bunuhan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, yang kedua, al-mahabbah min a'malil qulub. Cinta itu adalah pekerjaan hati allati tu'athiru 'alal iman ziyadatan wa nuqsanan. Jadi seseorang itu tergantung cintanya. Cinta itu menentukan bagaimana tinggi rendahnya keimanan seseorang. Ahlul iman kulluhum ikhwatun. Jama'a bainahum al-manhaj ar-rabbani. Seluruh orang yang beriman itu semuanya saudara, yang disatukan dengan ketuhanan. Yang ketiga, mujtama'ul muslimin wihdatun la tatajazza ya la tatajazza bija yajma'uhum al-iman wa tahaqquhum al-mahabbah wa tuhikkuhum al-mahabbah. Makanya misalnya Palestina, sekarang ya Palestina ya. Kenapa kita sebagian kita itu betul-betul memperhatikannya karena ini. Bahkan ada orang yang nggak mau beli minuman tertentu, nggak mau beli apa itu, makanan apa itu Pak Asep, apa itu? Junk food. Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah ya. Karena dananya tidak dikeluarkan mahal itu. Misalnya chicken kan mahal di situ ya. Alhamdulillah. Ya kalau menghindari itu alhamdulillah. Ya ada. Saya kira cukup Ustaz 2 ya. Nanti yang satunya lagi dibaca di rumah. Ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tapi wajib ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada dari jamaah, dari Pak Ustadz Asep dan Pak Ustadz Endah. Semoga Ustadz.